Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Riviansyah Putri, NIM 1119138. Di sini saya akan mempresentasikan potret keluarga dari keluarga Bapak Zainal Arifin dan juga Ibu Konia Hidayati. Yang pertama adalah identitasnya. Nama ayahnya adalah Bapak Zainal Arifin dengan usia 67 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah SMP. Kemudian nama ibu yaitu Ibu Konia Hidayati dengan usia 58 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana pendidikan agama Islam dan pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Rumah Bapak Zainal Arifin ini terletak di tengah kota Pemalang, tepatnya di sebelah selatan dari alun-alun kota Pemalang. Bangunan rumahnya ini sudah bertembok dan sudah bercat dengan memiliki dua. Lantai pertama adalah ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan 2 kamar tidur seperti itu. Kemudian lantai atas terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dan juga tempat sholat seperti itu. Pak Arifin sendiri dulu adalah seorang supir panggilan dan juga pernah bekerja sebagai tukang parkir selama kurang lebih 4 tahun seperti itu. Tapi sekarang beliau sudah tidak bekerja dikarenakan faktor usia dan juga kesehatan yang sudah tidak memenuhi kembali seperti itu. Kemudian sang istri Ibu Koni adalah seorang guru ya, di salah satu SD di Pemalang dan sudah kurang lebih 38 tahun beliau mengajar sebagai guru seperti itu. Kemudian Pak Zainal Arifin dan Ibu Konia sendiri memiliki 4 anak. Anak pertama adalah laki-laki, anak pertama adalah perempuan, anak kedua adalah perempuan, ketiga laki-laki, keempat adalah perempuan. Anak pertama, kedua, dan ketiga Bapak dan Ibu Zainal Arifin ini adalah lulusan pendidikan terakhirnya adalah lulusan sarjana seperti itu. Dan anak keempatnya ini sedang menempuh kuliah juga di anak pertama dan kedua sudah memiliki keluarga sendiri. Anak ketiga sekarang sedang mengabdi di salah satu sekolah dasar di Pemalang juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perspektif orang tua. Nah, dalam pola asuh yang diterapkan Pak Arifin ini bisa dikatakan sama dengan Ibu Koni Hidayati, yaitu santai, lemah lembut, tetapi tetap disiplin melakukan sesuatu. Nah, kendala besar dalam mendidik anak menurut Pak Arifin dan Ibu Koni Hidayati yang pertama adalah adanya perbedaan pendapat antara orang tua dan anak seperti itu. Biasanya diselesaikannya ini Bapak dan Ibu Zainal Arifin ini dengan cara memberikan pengertian, wawasan jika seperti ini nanti kedepannya seperti apa. Beliau selalu berpikir kedepannya ini seperti apa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang biaya seperti itu. Biaya dan dalam menyikapi masalah ini Ibu Konia itu selalu membiasakan anaknya untuk berhemat dengan tidak membeli barang yang tidak diperlukan seperti itu. Kemudian menurut Ibu Konia sendiri yang paling utama dalam mendidik anak ini adalah tentang keimanan terhadap Tuhan. Dengan menanamkan keimanan sejak dini itu bisa menjadi pegangan untuk sebagai manusia yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan formal. Beliau Ibu Konia itu menginginkan anak-anaknya itu memiliki pendidikan yang tinggi seperti itu. Kemudian ibu itu juga selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Jadi sejak kecil Bapak dan Ibu Zainal Arifin ini sudah membiasakan anak-anaknya untuk sholat berjamaah seperti itu. Dan beliau itu selalu mempraktikkannya kepada anak-anaknya seperti itu. Ibu Konia sendiri itu tidak pernah membatasi pergaulan anak-anaknya. Jadi beliau itu mempercayakan kepada anaknya selama itu masih dalam batas wajar seperti itu. Kemudian yang kedua, sedangkan Bapak Arifin ya, beliau ini adalah orang yang tegas seperti itu dalam membatasi pergaulan anak. Beliau itu selalu membatasi pergaulan anaknya, bisa dikatakan protektif seperti itu. Jadi beliau itu juga sangat disiplin. Jadi kalau pulang sekolahnya jam 1, ya anak-anak harus pulang jam 1. Kalau telat harus mengabarkan seperti itu. Pak Arifin sendiri itu tidak pernah
menghukum anak-anaknya, kecuali jika memang fatal baru seperti itu mendapatkan hukuman seperti itu. Kemudian perspektif anak, kebetulan saya mau mewawancari anak ketiga Bapak dan Ibu Zainal Arifin, yaitu Mas Lukman, yang mengatakan bahwa Bapak Zainal Arifin adalah orang yang tegas dan disiplin, dan beliau juga sangat tegas terhadap anak-anak. Kemudian Ibu Konia sendiri ini menurut anaknya adalah orang yang sabar, disiplin, tetapi tetap santai seperti itu. Beliau itu selalu menekankan kepada anak-anaknya untuk jangan pernah meninggalkan sholat, itu yang selalu diingat oleh Mas Lukman seperti itu. Kemudian Mas Lukman sendiri juga mengatakan bahwa antara dirinya dan orang tuanya itu jarang sekali ada perselisihan, kecuali kalau memang Mas Lukman sudah membuat kesalahan, baru orang tua akan menasihati dan memberi teguran seperti itu. Menurut Mas Lukman sendiri, hubungan antara dirinya dan saudaranya itu bisa dikatakan cukup dekat. Terkadang kakak-kakaknya itu memberikan nasihat kepada dirinya, karena kebetulan Mas Lukman sendiri adalah anak laki-laki satu-satunya gitu. Jadi memberikan nasihat beliau, Mas Lukman anak laki-laki satu-satunya, untuk bisa menjaga bapak ibu seperti itu, dan menjaga adiknya gitu seperti itu. Kemudian Mas Lukman sendiri juga berusaha menjadi kakak yang baik terhadap adiknya, jadi berusaha untuk menjaga adiknya. Terus kemudian biasanya Mas Lukman sendiri selalu mewanti-wanti kepada adiknya untuk pandai-pandai menjaga diri seperti itu. Kemudian menurut Mas Lukman, Pak Arifin dan Ibu Konia ini selalu mengajarkan hidup sederhana. Jadi kalau membeli barang yang tidak diperlukan itu nggak perlu seperti itu. Jadi intinya itu mengajarkan hidup sederhana. Kemudian saling berbagi kepada saudara, tolong menolong, kemudian saling mengingatkan antar saudara, dan jangan sampai ada pertikaian antar saudara baik sekarang maupun nanti ketika saat ibu dan bapak sudah tidak ada. Itu yang dikatakan Mas Lukman pada wawancaranya seperti itu. Kemudian menurut Mas Lukman sendiri, keluarga adalah hal yang paling berharga, jadi bisa menjadi semangat dalam hidup. Kemudian tempat berbagi, bisa menyayangi satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian observasi, secara umum keluarga Pak Arifin dan ini cukup terbuka ya. Kemudian memberikan cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Pak Arifin ini terlihatnya itu sekilas ya, ketika melihat pertama itu seperti orang galak seperti, tapi kenyataannya beliau adalah orang yang cukup santai dan humoris. Jadi pertama kalinya itu adalah cukup tegas gitu ya. Kemudian ketika saya berkunjung itu Pak Arifin itu mempersilahkan saya duduk, dan Pak Arifin ini termasuk bisa dikatakan tampil dengan santai dan hanya mengenakan kaos dan celana pendek saja seperti itu, celana pendek selutut. Kemudian Ibu Konia sendiri, beliau juga orang yang menyambutnya itu dengan baik, berusaha menghargai tamu dengan menyediakan minuman dan makanan seperti itu. Ibu Konia ini juga tampil dengan santai seperti itu, hanya kaos rumahan dan juga hijab seperti itu. Sedangkan anak ketiganya yaitu Mas Lukman itu saat pertama melihat itu saya kira dingin seperti itu, cuek seperti itu, tapi ternyata anak cukup humoris juga sama seperti Pak Arifin, dan ramah, sopan dan santun seperti itu. Kemudian kesimpulan sementara atau analisanya adalah yang pertama, keluarga Pak Arifin dan Ibu Konia ini sudah terpenuhi fungsi keluarganya, yaitu dengan mengatur anak-anaknya, melindungi serta mendidik anak-anaknya dalam kebaikan. Kemudian ekonomi dalam keluarga ini bisa dikatakan sedang atau biasa saja, karena dapat dilihat mereka ini cukup sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Dan hubungan sosial dalam keluarga ini dapat dikatakan sangat hangat dan harmonis seperti itu. Kemudian yang B, nilai sosialisasi yang disampaikan orang tua kepada anak pun juga sudah cukup efektif dengan menerima saya dan menyampaikan pendapatnya dengan baik seperti itu. Kemudian yang C adalah penyampaian sosialisasi yang disampaikan orang tua kepada anaknya itu juga sudah sesuai, yaitu dengan adanya anak yang
dapat menerima dan menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua kepadanya, seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.